Oke, baik. Shalom semuanya, teman-teman. Selamat malam semuanya. Kita akan mulai GJIC Family kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mengawali dengan doa. Saya bisa minta Ko Hendri Giovanni ya untuk mulai doa. Silakan Ko Hendri Giovanni. Baik, terima kasih Koven. Yuk, mari kita semua kita berdoa sebelum mengikuti ibadah GIC. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di dalam surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, malam ini kami dapat berkumpul untuk mengikuti ibadah GIC. Tuntun kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, supaya kami dapat menerima firman yang dibawakan hamba-Nya yang telah Engkau urapi, supaya kami dapat mengerti dan menyimpan di dalam hati dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Ko Hendri. Baik, kita akan mulai dengan pujian dan penyembahan. Saya akan men-share. Kita sama-sama naikkan pujian. Sama-sama yuk kita memuji Tuhan. Saya akan mute yang lain ya. Terima kasih. Mari sama-sama kita angkat pujian dengan segenap hatimu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati.
Oke, baik. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya kita akan sharing firman. Namun sebelumnya, saya akan ajak kita semua untuk sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa, kami bersyukur, kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan saatnya Tuhan, kami rindu, Tuhan berkata-kata, dan Tuhan mengajarkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh sama-sama belajar malam hari ini kebenaran firman-Mu, bukan hanya kami menjadi pendengar saja, tetapi biarkan kami juga boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Ciripka. Shalom semuanya. Mari sama-sama kita sharing pada hari ini. Yang akan saya bawakan, kita akan bahas tentang iman. Iman merupakan tanda utama dari setiap orang percaya, atau bisa disebut juga kita itu adalah murid Kristus, di mana terjadi perubahan signifikan pada cara berpikir, bersikap, dan juga perkataan, yang semuanya disesuaikan dengan kehendak Tuhan yang membawa pada keselamatan. Ada di Roma 3, ayat 27 sampai 28. Kita baca sama-sama. Ayat 27, Roma 3 ayat 27 sampai 28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Yang kedua itu adalah pengertian iman, percaya, belief, dan mempercayakan, trust. Seluruh elemen hidup kita kepada Tuhan, serta tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatan sendiri, tetapi melekatkan diri pada kuasa dan perkataan dari Tuhan. Maksudnya di sini adalah sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Apapun yang kita pergumulkan, apapun yang kita cita-citakan, semuanya kita harus bergantung kepada Tuhan. Lalu dimensi iman adalah supranatural atau ilahi. Kita baca ada di ayatnya di Ibrani 11, yang melampaui pemahaman panca indera kita, sehingga kita mampu terlepas dari keterbatasan pikiran manusiawi dan masuk dalam zona kemustahilan. Ada ayatnya di Matius 17, ayat 20. Mari kita baca sama-sama. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Bagaimana iman terbentuk dan bekerja dalam kehidupan kita? Yang pertama, itu adalah iman pemberian atau anugerah dari Tuhan. Ada ayatnya di Efesus 2 ayat 8, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan, semuanya intinya berasal dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita yakin dan percaya segala sesuatunya itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, iman datang dari mendengar firman Allah. Ada ayatnya di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari sama-sama saya mengajak dan saya pun juga masih belajar, kita sama-sama untuk membaca firman Tuhan lebih lagi, mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, agar kita tahu maksud dan tujuan Tuhan itu seperti apa untuk kehidupan kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita. Lalu yang poin yang ketiga, iman datang dari ketaatan pada firman Allah. Ayatnya ada di Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman.
Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Semua yang kita lakukan, kalau kita nggak beriman, kita nggak berdoa, kalau kita cuma berusaha, ya sia-sia semuanya. Begitu juga kalau misalnya kita cuma berdoa juga, tapi nggak disertai perbuatan, ya sama aja, gagal. Jadi harus balance, antara iman dan perbuatan harus balance. Lalu untuk poin yang keempat, iman timbul dari krisis dan ujian. Ayatnya di 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Ayat ke-6, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai percobaan. Ayat ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di ayat ini kita belajar untuk bersyukur dan juga bisa melewati proses demi proses yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan mau bukan hasilnya, tapi adalah prosesnya di mana kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan pekerjaan yang kita lakukan nantinya. Lalu, poin yang kelima yang terakhir, iman itu akhirnya menghasilkan kesempurnaan. Ayatnya di Yakobus 1, ayat 1-4. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk kembali lagi merenungkan dari renungan kita kali ini, yaitu iman. Intinya dari sini adalah kita sama-sama belajar, kita sama-sama berdoa, sama-sama merenungkan firman, biarlah apa yang kita kerjakan, biarlah Tuhan yang atur, biarlah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke, baik. Oke, thank you Ci Ripka sudah sharing. Kita akan sama-sama sharing ya, satu dengan yang lain. Topik kita malam hari ini, saya boleh minta Ko Yusuf bisa doa untuk sharing. Ko Yusuf. Apalagi di kerjaannya. Kalau tidak, saya bisa minta tolong adik saya, Niki mungkin. Ko Niki. Yuk kita sharing firman. Ko Niki, ada? Ko Niki Leoda. Oh, tidak ada yang standby ya? Ini jangan-jangan pada cuman ini doang nih. Ya, puji Tuhan. Pak Charlton Mas saja. Effendi. Ya, shalom Ko. Sorry, saya masih di jalan. Iya, tadi Bapak Ibu semua, saya minta izin untuk istirahat. Rupanya malah terjebak macet di jalan. Jadi ya bersyukur saja. Rupanya Tuhan berikan kekuatan di jalan. Ya, puji Tuhan, hari ini kita belajar tentang yang namanya itu iman, karena memang perlu disadari setelah kita mengalami lahir baru, lalu kita dibaptis, memang tujuan selanjutnya itu atau stasiun selanjutnya ya kita bangun iman. Nah, kebanyakan orang Kristen lainnya itu kan sibuk membangun kegiatan agamawi ya, jadi sibuk ke gereja, tapi memang yang difikirkan dan dilakukan sebenarnya adalah membangun
kedewasaan iman terlebih dahulu. Makanya hari ini saya percaya tim penyusun juga mengajarkan tentang iman itu, karena ini sebuah kesinambungan ya, sebuah lanjutan. Oleh karena itu mari kita sharing bersama-sama pada malam hari ini supaya kita sama-sama ngerti tentang iman, karena iman itu sebenarnya kan sesuatu yang abstrak ya. Jadi harus dipelajari bersama-sama, tentunya harus juga kita renungkan bersama-sama ya. Mumpung topiknya malam hari ini iman, minggu depan berubah lagi gitu ya. Puji Tuhan. Ya, ini kebetulan malam hari ini ada banyak nih. Ada 1.324 orang ini. Luar biasa ya. Jadi mari coba kita belajar bersama-sama. Mungkin dari Bu Gembala dulu. Nah, ini kebetulan Bu Gembala ada nih. Bu Gem, ada sedikit yang mau di-sharingkan ke kita nggak, Bu Gem? Iya, Shalom. Saya juga baru sampai di rumah ini. Iya, sama-sama pejuang jalanan ya, Bu. Ya. Iya, hari ini sudah mulai macet ini Jakarta ya. Iya, saya habis dari Pramuka, macetnya luar biasa ya, Bapak Ibu semua, Pak Bu Gem. Iya. Tadi yang disampaikan sama Rika, saya juga mengamini ya, kita semua di sini juga semua sama-sama belajar. Tapi jujur dengan perkumpulan yang kecil ini selalu setiap saat ada saja yang, walaupun saya tadi di jalan mendengarkan suara Cik Santi yang sayup-sayup basah, ada hal yang memberikan kekuatan lagi ya kan, lagunya tadi sangat menyentuh ya, saat kita berkata meminta Tuhan ada ya, Tuhan berkati kalau kita berdoa juga ya. Jadi bukan dari ini kali, saya sudah mendengar di jalan tadi sudah tersentuh hati saya sekali gitu loh. Jadi ternyata walaupun lewat Zoom, dipikir tuh kayak tiap minggu kita hanya berkumpul lewat jarak jauh. Pertamanya mungkin biasa, tapi lama-lama menurut saya ini luar biasa loh. Betul loh, saya jujur melewati satu pujian pun bisa menyentuh hati seseorang gitu loh. Yang mana kita pada saat kita mungkin bukan tentu harus mengalami satu masalah dulu baru kita tersentuh ya. Tetapi benar-benar liriknya tadi itu walaupun di jalan tuh mendengarkan dengan kemacetan itu jadi lebih masuk gitu loh. Jadi saya hanya mau mengkomen dari pujiannya sih malam ini sih. Itu ya. Mungkin karena yang nyanyi si Santi, Bu. Kalau yang nyanyi saya, Ibu nggak tersentuh. Ibu ngamuk malah. Sepertinya begitu ya. Kalau sama Pak Charlton kan bahasanya kan menu apa ya kan. Iya. Berkati berapa, masaknya apa, pakai saus apa. Tapi ini kali benar-benar saya merasa diberkati oleh pujiannya. Gitu sih, Pak. Ya, amin. Memang kalau ya saya bukannya mau cocokologi dengan iman yang kita bahas malam hari, tapi memang waktu iman itu timbul, mendewasakan kita, maka akan menempatkan seseorang itu di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ya kan? Akhirnya ya Ci Santi ya dikirimkan Tuhan hari ini untuk menyanyikan sebuah lagu pujian buat Tuhan, tetapi waktu Tuhan disenangkan ya maka hamba-hambanya juga dikuatkan. Ya, itulah kekuatan iman itu. Karena iman itu kan nggak bergerak di dunia nyata saja. Justru iman itu menyambungkan dunia nyata dengan supranatural, sesuatu yang ilahi. Jadi ya Ibu Gembala pun akhirnya diberkati Tuhan. Ya bersyukur kita semua diberikan kita semua diberikan satu tools itu alat kerja namanya iman yang menggerakkan seluruhan hidup kita. Ya, puji Tuhan. Jadi gimana, Pak, setiap minggu itu selalu ada hal yang baru di dalam GIC yang saya ikutin. Ya walaupun hal-halnya itu kadang mungkin receh, mungkin remeh-temeh ya, tetapi ada sesuatu pengalaman rohani yang penyegaran gitu loh. Jadi kayak macam gimana ya?
benar-benar menguatkan loh ini. Benar, saya jujur saya tidak bermaksud sebagai membesar-besarkan, tapi ini pengalaman saya pribadi gitu Ya, loh. ya. Saya barusan juga tadi ngobrol dengan beberapa orang. Kita membahas tentang ini, Bu Gem. Bagaimana kehidupan sultan-sultan itu, ya kan? Sekarang itu kan di sosial media kan banyak berbicara tentang sultan. Iya. Terus kali Iya. akhirnya pembahasan kami mengerucut begini. Terkadang itu orang-orang kaya itu mereka hidup mewah, makan di hotel. Begitu lidah mereka kena nasi uduk harga 5.000, Bu, itu nikmatnya luar biasa loh, Bu. Iya loh. Kadang-kadang kenikmatan itu justru bukan di harganya, tetapi perubahan rasa itu. Jadi memang dalam setiap GIC itu ada sesuatu yang nikmat itu ya memang receh, Bu, kayak nasi uduk itu. Betul, iya. Saya Tapi setuju. justru memberikan sebuah keunikan rasa dalam hidup kita. Makanya saya juga lagi di jalan, nyalain aja, bersyukur aja, puji Tuhan, berikan kesehatan, ya kan? Amin. Jadi memang makanya ini kita harus, teman-teman, Bapak Ibu semua, mari kita ajak saudara kita, teman kita untuk ikut GIC supaya dirasakan ya, Bu, ya, sama teman-teman kita yang lainnya. Iya. GIC on site tuh nanti ada tuh GIC on site. Wah, ini lebih seru lagi tuh nanti. Setuju. Puji Tuhan. Makasih, Bu Gem. Oke, thank you. Oke, baik. Lalu mungkin sekarang ini ada pendatang baru. Mungkin saya yang kuper ya, kurang pergaulan. Ini ada Yosia. Suster itu. Suster Yosia. Charlton. Ya, puji Tuhan. Ini bagaimana? Ya, ini barusan di chat ini. Shalom, malam, Pastor Paulus, Pastor Fendi. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf bila saya tidak sampai mengikuti sampai selesai. Signal kurang bagus. Salam dari Timor Leste. Oh iya. Oh, Timor Leste. Shalom, shalom. Sehat-sehat selalu, suster. Ya. Diberkati ya dalam pelayanan dan pekerjaannya di sana, di pelayanannya di Timor Leste. Wah, ini di ujung Indonesia Timur nih, Pastor Charlton. Indonesia Timur pun hari ini mengikuti, makanya yang di Cengkareng dan sekitarnya juga perlu kita ajak ini. Ya, puji Tuhan sama-sama, Suster Yosia. Tuhan berkati, semoga imanmu juga terpelihara sempurna dalam Tuhan. Amin. Baik. Ini ada juga nih Pak Niki. Aduh, Pak Niki ini sudah on belum? Sudah dia ini mestinya. Shalom, Pak Niki. Oh, ini malah Bu Nelly nih. Shalom, Bu Nelly. Pak Niki bagaimana? Shalom. Ko Niki belum di-unmute. Ya. Nah, shalom. Bagaimana? Bentar. Ya. Oke. Ya, gimana? Kita hari ini bahas tentang iman nih, Koniki. Bagaimana pengalaman imanmu, atau mungkin ada sesuatu yang mau di-sharing kepada teman-teman supaya kami juga dikuatkan. Apa yang disampaikan ya? Saya juga bingung sih. Cuman tadi yang disampaikan nama Ciripka itu ya benar semua ya. Saya setuju, dan sama yang Bu Gembala tadi bilang juga saya setuju banget. Saya sih ada sedikit pengalaman soal iman ya. Cuman ini pengalaman dikit aja sih. Sharing ya ke Charlton ya. Ya, siap. Ya kan dulu itu kan saya punya mantan itu kan beda agama ya. Jadi iman saya itu tuh dulu tuh pengen dibeli sama dia. Jadi intinya gitu. Saya ditawarin tanah di Indramayu. Cuman saya harus jadi mualaf gitu. Iya. Gitu. Tapi sayanya nggak mau dan saya menolak gitu. Karena
saya sayang sama dia gitu kan, saya nggak ada masalah gitu, misalnya beda agama. Cuma kan sampai sekarang kan ternyata kan nggak emang nggak lancar kan. Jadi apa tuh namanya, iman itu tuh nggak bisa dibeli kalau buat saya gitu kan. Jadi ya kalau saya sekali Kristen tetap Kristen gitu. Dan saya nggak mau berganti dengan Tuhan gitu. Jadi gambaran iman saya seperti itu. Iya. Gitu. Tapi iman itu ya terkadang untuk mengujinya, untuk membuktikannya ya ada sakit juga ya, Pak Niki ya. Maksudnya Karena kan sakit? harus meninggalkan pacarmu itu berarti kan? Ya seperti itu sih. Seberapa kali ya saya disuruh sama dia jadi mualaf, saya tetap nggak bisa ya, sampai terakhir kalinya saya udah nggak tahan, saya pusing kan, apa namanya, disuruh pindah-pindah agama terus saya nggak mau gitu, akhirnya ya udahlah, selesaikan aja gitu, sampai di sini aja. Tapi kan ternyata Tuhan punya rencana kan, saya percaya itu Tuhan punya rencana, dan saya dapatnya yang seiman dan gitu, dan yang luar biasa lagi, yang lebih daripada dia gitu. Puji Tuhan. Ya, waktu itu saya ninggalin dia pun, ya bagaimana kok? Waktu saya ninggalin dia pun saya juga percaya gitu ya, jodoh di tangan Tuhan. Saya percaya burung di udara pun dipelihara sama Tuhan. Masa saya nggak dipelihara gitu? Kalau memang misalnya saya nggak ada jodoh ya udah gitu, saya jalan hidup aja seperti ini. Gitu. Tapi ternyata kan yang apa namanya, yang nggak disangka-sangka gitu, dengan caranya yang ajaib itu Tuhan mempertemukan saya dengan Lydia gitu. Yang dari dulu apa ya, maksudnya yang saya nantikan gitu loh, punya pasangan yang kalau orang bilang sekarang sefrekuensi dan seiman gitu. Puji Tuhan. Itu berkat yang nggak terkira tuh ya, Ko Niki ya. Oh iya luar biasa sekali itu. Makanya kalau misalnya saya bukannya menyombongkan diri, walaupun saya maksudnya saya nggak pelayanan, saya baca firman juga jarang, tapi kalau iman saya nggak bisa tergoyahkan gitu. Tuhan saya tetap Tuhan Yesus, itu yang pertama. Dan kedua, babi itu terlalu enak untuk ditinggalkan. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu semua berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, memang betul itu. Kayak iya, Tuhan udah menciptakan daging babi yang begitu lezat. Masa kita haramkan itu daging? Ya. Puji Tuhan, kita sepakat dalam hal itu ya, Koniki ya. Puji Tuhan. Jadi kayak stand up ya. Memang akhirnya iman itu diuji juga lewat krisis ya. Tadi kan ada tuh satu poin. Iman itu kan ada urutannya, dikasih oleh Tuhan pemberian, lalu timbul dari pendengaran, lalu diuji ketaatannya, masukkan dalam krisis hingga akhirnya sempurna. Jadi puji Tuhan. Koniki berarti tadi sudah di tahap yang keempat, itu tahap di mana diuji dalam krisis. Wah, akhirnya sempurna lah. Terutama gini Koniki, kesempurnaan itu tidak langsung 100%. Jadi kalau engkau diberikan 20% kesempurnaan dan engkau Koniki maksimal dalam 20%, ya sempurnamu 20%. Nanti Tuhan tambahkan lagi kadarnya ditambahkan lagi 10% jadi 30%. Lama-lama 100% seperti Tuhan kan gitu. Amin. Jadi nggak usah khawatir, saya belum sempurna loh. Sempurna di perhitungannya Tuhan dengan perhitungan manusia beda. Tuhan sekarang sudah melihat engkau sempurna. Kenapa? Sudah bisa diuji oleh Tuhan. Gitu. Amin. Yang penting ya itu ya, memang diuji kadang-kadang lewat cinta, ada yang lewat uang ya kan. Ada juga yang diujinya lewat jabatan. Ya, iman itu diujinya dengan banyak hal gitu. Puji Tuhan, Koniki. Silakan Bapak Ibu semua, hari ini kita belajar jangan jual iman demi apapun juga. Saya rasa Koniki sepakat ya. Wah, sangat sepakat sekali. Sangat sepakat. Tadi saya dengar TikTok di jalan itu, walaupun TikToknya lucu, tapi kata kalimatnya itu sangat bagus. Dia sekelompok orang berkata bahwa kalau kamu ditinggalkan karena Tuhanmu, itu biasa. Tapi kalau kamu tinggalkan Tuhan karena sesuatu, itu kurang ajar gitu.
Ya, Jadi kalau betul. kita ditinggalkan karena Tuhan kita nggak apa-apa, tapi kalau kita meninggalkan Tuhan karena sesuatu atau karena seseorang, wah nggak boleh. Kita belajar sesuatu lah malam hari ini. Puji Tuhan. Thank you Koniki. Mantan itu kalau kata pepatah, buanglah mantan pada tempatnya. Betul sekali. Saya setuju. Minumnya kopi kenangan aja sekarang. Kopi kenangan saja. Puji Tuhan. Lalu di sini juga ada Ibu Nelly. Nah, Ibu Nelly ini sama Bapak Santo. Ya, Ibu Nelly. Ya, salam Ada Pak. Ibu Nelly. Habis ini Pak Santo. Salam Bu Nelly. Salam. Ya, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Pak, sehat. Puji Tuhan. Ya, ada yang bisa di-sharing dengan kami Bu? Bagaimana perjalanan imanmu dengan Tuhan Bu? Ya, kalau menurut saya iman saya di dalam Tuhan ya jatuh bangun juga sih Pak. Ya, terlebih saya suka hanya fokus kepada suami gitu loh Pak. Tapi seperti kemarin ya tanggal 30 itu ya suami saya kan pulang dan pergi lagi tanggal 1-nya tanpa permisi. Tapi puji Tuhan iman saya dikuatkan. Saya tidak merasa kesal, tidak merasa marah, kecewa. Karena Tuhan memberi aku kekuatan. Dan saya kena tahu firman. Karena dia itu bukan dia saja yang menjadi Bapakku. Bapakku adalah yang ada di surga, yaitu Yesus Kristus. Jadi dialah yang menolong aku, dia yang menguatkan aku. Walaupun saya menjadi ibu dan menjadi bapak di dalam keluarga, tapi Tuhan selalu menolong saya, memberikan aku kekuatan, kesabaran, dan aku juga diberikan keteguhan iman saya, karena saya tahu firman dan saya juga sering mendengarkan renungan firman Tuhan dari Yaka setiap jam 12. Saya sangat bersyukur dikuatkan gitu Pak. Jadi saya merasa nggak ada merasa tertinggal, tidak ada merasa ditinggalkan gitu loh Pak. Karena aku angkat tangan, Tuhan turun tangan kepada suami saya. Karena Tuhan berkata di dalam firman-Nya, yang berubah itu harus saya. Kalau suami saya di luar sana, Tuhan yang berurusan. Itulah iman saya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan konyol, Bu. Tapi supaya kita bisa membahasnya dengan teman-teman yang lain yang juga menyaksikan GIC ini nanti lewat YouTube ya, ataupun dari Instagram. Berat nggak sih, Bu, perjalanan imanmu itu, Bu? Kenapa, Pak? Berat apa tidak? Berat nggak? Sulit nggak? Ya, setelah saya tahu firman, ya puji Tuhan tidak Pak. Karena kalau saya merasa berat, badan saya sakit semua, pusing saya. Tapi puji Tuhan saya sekarang ini badan saya nggak merasa sakit dan tidak pusing. Saya bawa bersukacita di dalam Tuhan gitu loh Pak. Puji Tuhan. Jadi kita belajar sesuatu lagi ya, bahwa memang berat, kondisinya kenyataannya berat, tapi karena kita jalannya dengan Tuhan ya Bu ya. Iya dan Pak. juga ngikut firman, Tuhan berikan kekuatan ya Bu ya. Amin. Puji Tuhan. Berkat doa-doa dari Bapak, dari Yaka yang selalu berdoa buat keluarga saya sangat bersyukur. Ya, puji Tuhan. Pak Paul Seko sebagai gembala kita yang selalu mendoakan juga, terutama Ibu. Makanya Ibu punya kekuatan yang baru. Jadi ya memang harus dijaga itu Bu, kualitas imanmu supaya bisa terus kuat dan juga siap menghadapi semua badai. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu. Terus beriman pada Tuhan. Nanti kalau mengutip
pengkhotbah itu semua akan indah pada waktunya. Amin. Amin. Jangan lupa dukung dalam doa terus kita ya Pak. Pasti Bu, nanti juga habis ini nanti didoakan oleh Pastor Fendi akan arahkan untuk didoakan ya Bu ya. Ya Pak. Puji Tuhan. Terus Terima kasih Pak. Pak, ini ada nama sama-sama Bu Nelly, God bless you. Ini ada Ibu Luciana Hartono. Ibu Luciana. Belum connect tuh. Pak Belum audionya belum connect ya. Oh iya. Tunggu. Bu Luciana ini mungkin dari mana ini? Saya juga belum tahu. Ini jemaat lama juga. Oh, jemaat lama ini. Tante Lucy namanya. Tante Maria Luciana. Tante Lucy dari Kanada ya, Kanada. Iya. Kanada apa dari London ini, London. Pak Santo, ini Pak Santo ini dari Belanda ini, Pak Santo. Salam. Ya, salam kok. Halo, salam Pak Halo. Santo. Ya, salam. Ya, Pak Santo, bagaimana sharing kita malam ini? Apakah ada sesuatu yang mungkin bisa di-sharingkan dengan kami semua? Oh iya. Ya, tentang iman ya. Kalau menurut saya sih iman jalan pemulihan hubungan kita dengan Allah ya. Ya. Kalau di dalam kekristenan, iman kekristenan, iman sepenuhnya kepercaya kepada Tuhan Yesus. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya kan, firman Tuhan kan berkata seperti itu ya Pak. Iya, betul. Dan yang tadinya kita tidak mampu, mempunyai keterbatasan, dengan iman kita dimampukan. Itu sih menurut saya dengan iman. Saya punya kesaksian sedikit Pak tentang, boleh ya Pak ya? Boleh Pak, silakan. Ini 20 tahun yang lalu sih Pak. Ini pengalaman pribadi saya ketika papa kandung saya itu sakit. Sakit liver, sakit hati, hatinya bengkak. Itu kalau nggak salah di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Dan ternyata memang umurnya nggak begitu panjang lagi. Mungkin dokter vonis katakan sekitar 3 hari lah mungkin waktunya gitu. Dan pada saat itu saya besuk dia di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk itu, dan dokter bilang bahwa itu harus segera dioperasi dan dicangkok, maksudnya hatinya itu dicangkok. Nah, itu pun harus dibawa ke Cina, negeri Cina, RRC. Kita tahu ya kalau dioperasi dengan cangkok itu sendiri biayanya begitu mahal gitu loh, ratusan juta waktu itu. Dan ya kita tahu sendiri kita tidak mampu dengan biaya seperti itu. Dan pada saat itu saya hanya berharap kepada Tuhan. Ya saya juga waktu itu kita semua belajar dan saya juga belajar. Saya percayakan penuhnya kepada Tuhan. Dan pada saat itu saya lihat sendiri papa saya sendiri itu udah seakan udah napasnya itu udah nggak ada udah mau hampir habis kalau saya lihat seperti itu. Aduh Tuhan. Dan di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk itu kan ada tirai. Saya tutup tirai saya sendiri aja sih. Orang lain tidak tahu. Bahkan saudara-saudara pun tidak tahu saya sendiri di situ. Saya berdoa saja. Doa saya cuma hanya terbatas. Tuhan, saya tahu Tuhan, saya cuma kemampuan saya terbatas. Tetapi sepenuhnya saya percaya Tuhan berikan kesempatan kepada papa saya. Saya seperti itu aja. Berikan kesempatan pada papa saya dan sembuhkan dia Tuhan. Udah itu sih.
puji Tuhan sih pada saat itu papa saya sempat takut juga waktu pas setelah saya doa itu, papa saya kayak udah napasnya kayak gimana lah, kayak orang mau diambil itu nyawanya seperti itu. Nah, terus saya panggil dokter, langsung dokter itu masukin apa tuh, dia pakai jaket dihangetin ya, saya tahu sistem seperti apa, dia uapin gitu ya, diuapin seluruh tubuhnya. Ternyata puji Tuhan tuh, Tuhan memberikan kesempatan pada papa kandung saya itu, jadi pulih kembali gitu ya, pulih kembali. Saya puji Tuhan, saya bilang, wah Tuhan dahsyat ya. Jadi di saat hari itu juga Tuhan berikan kesempatan kepada papa saya itu napas kembali gitu loh, lewat tangan-tangan dokter itu. Dan kita tahu setelah dia udah mendingan, dibawa pulang ke rumah sih. Pada saat itu Tuhan memberikan kesempatan berapa bulan ya, saya juga lupa sih waktu itu ya. Sebab saya pada saat itu ketika udah selesai dibawa pulang ke rumah, saya ditugaskan ke Medan, Sumatera Utara. Dan berapa di Medan juga kayaknya saya udah sebulan dinas luar di Medan, dan dapat kabar papa saya dipanggil Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan sekitar sebulan lebih ya pada saat dia sakit dan disembuhkan, dan diberikan kesempatan itu sebulan lebih lah gitu. Puji Tuhan sih ya, sudah di sana kami tahu ya, di dalam surga bersama Tuhan Yesus. Itu aja sih. Jadi dan saya juga ada pertanyaan sih Pak ya, boleh saya bertanya Pak Pastor? Boleh dong Pak. Memang ditunggu-tunggu itu. Iya. Ya Pastor, kita tahu kan ketaatan iman itu apa, dalam meresponi kita harus taat, perbuatan di dalam memberikan tanggapan, mendengar suara Allah. Menurut pertanyaan saya, pertumbuhan iman itu kan maksudnya selain kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, pertumbuhan. Tapi kita kan tahu sendiri dalam kehidupan di dunia ini ada intimidasi. Apa sih yang harus kita pertahankan perisai iman kita ini nih? Itu loh, selain firman kita gitu loh. Kadang kan iblis itu atau apa, intimidasi itu kan mungkin lewat yang tadi kayak kesaksian siapa itu Koniki gitu kan. Itu kan ada suatu intimidasi seperti itu. Apa sih ini yang harus kita lakukan untuk pertumbuhan benteng perisai iman kita nih itu sekarang ini, di zaman sekarang ini gitu loh Pak. Itu aja sih Pak pertanyaan saya. Makasih, Tuhan Yesus memberkati besok. Iya, Tuhan berkati. Terutama sebelumnya terima kasih buat kekuatan dari cerita itu. Memang pada akhirnya kalau kita beriman, Tuhan kasih kesempatannya, terutama untuk Papa dari Pak Santo. Ya puji Tuhan, sekarang sudah berada di kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus ya. Menjawab pertanyaannya Pak Santo tentang bagaimana kita bangun benteng. Benteng itu tentunya yang perlu kita pahami nggak bisa dibangun dalam semalam, Pak. Nggak ada benteng dibangun dalam semalam. Kita ini hidup bukan dalam hidup cerita Tangkuban Perahu gitu ya, yang pakai jin 1000 bangun 1000 puri, 1000 candi gitu, nggak bisa. Jadi memang menguatkan benteng kita itu ya perlahan-lahan. Tentunya Tuhan juga Tuhan kita itu selain baik ya, selain
kasih setianya itu besar ya, Tuhan kita juga cerdas. Dia itu kalau ngasih kita ujian iman itu disesuaikan sama kelasnya. Kelas 1 ya ujiannya ya 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi memang pada akhirnya kita harus kuncinya setia, Pak Santo. Kuncinya setia, membangun iman kita perlahan-lahan. Jadi kayak kita bangun benteng aja, bangunnya perlahan-lahan. Kalau hari ini kita doa 10 menit ngantuk, ya doanya 5 menit dulu. Baca firman 5 pasal, bosan ya bacanya 2 pasal dulu. Terus tapi dimulai dibangun, ditingkatkan. Lalu ujian yang sederhana kita jalani dengan setia. Ketaatannya kita bangun juga dari kecil. Jadi kuncinya itu memang setia pada perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Jadi kalau mau kuat iman kita itu nggak bisa langsung kita hebat gitu, nggak mungkin. Saya yakin Yusuf itu bisa tahan godaan istri Potifar itu karena dia sudah dikuatkan imannya. Juga waktu Daud di di gua Adulam itu, dia nggak bunuh Saul di tempat itu karena dia sudah diuji imannya. Gitu. Jadi memang ada tahapan-tahapannya. Nah, setia. Sama dulu kita setia ya, kelas 1 SD, 2 SD, 1 SMP, 2 SMP, sampai kuliah, sampai lulus. Kita setia jalani prosesnya sama juga kayak begitu. Kurang lebih jawaban saya kayak gitu, Pak Santo. Jadi gitu ya Pak ya. Saya nggak suka nih. Kalau kita tahu iman kita aktif dan tidak aktif itu seperti apa ya Pak ya? Diuji, krisis, ada ujian, ada cobaan, dijalani semua. Diomeli pimpinan, ditusuk teman dari belakang, udah. Gitu. Oke, makasih Pastor. Tuhan memberkati. Makasih Pastor. Jaringannya, Pastor Charlton. Sepertinya lagi ada gangguan ya, Pastor Charlton. Apa-apa. Makasih siapa? Ko Santo ya tadi yang sudah bertanya, kesaksian, satu paket ya. Ya, diskusi yang menarik. Saya sambil tunggu Pastor Charlton, mungkin kita bisa lanjut saja. Ada Ko Hendri Giovanni mungkin juga bisa bercerita atau bersharing mungkin bersama dengan kita semua teman-teman yang mengikuti GIC. Ko Hendri Giovanni, mungkin ada cerita sendiri. Ya, shalom Ko. Mungkin bisa bercerita tentang perjalanan imannya nih. Ini lebih menarik mungkin. Atau ada hal-hal yang menarik mungkin bisa diceritakan, disaksikan. Silahkan. Ya, banyak hal sih kok kalau tentang iman ini kayaknya hati saya sedih langsung. Jadi tentu banyak hal yang banyak sekali yang saya belum mengerti, tetapi banyak juga yang Tuhan kasih pengertian dalam menjalani proses tentang iman ya. Contohnya dalam yang keempat ini, yang tadi yang sharing yang nomor 4 ya, tentang krisis dan ujian. Mungkin saya sedang mengalami hal yang di titik itulah artinya gitu. Karena saya merasakan sendiri bagaimana saya lihat terkadang uang itu juga jahat juga, tapi tergantung dari segi pandangnya ya. Kadang yang uang itu bisa membuat saudara sama saudara putus hubungan, kadang juga bisa menyakiti orang lain, tapi juga bisa jadi berkat. Jadi tergantung. Karena saya ngalamin sendiri bagaimana sebelum saya kenal Tuhan, saya rumah satu saya jual demi ambisi. Ya banyak hal lah, saya kadang-kadang mau cerita, kadang-kadang mau nangis juga. Karena nggak kuat ya untuk ceritanya. Tapi satu hal yang saya dapat, bahwa saya nggak ngerti kenapa ya Tuhan, saya bilang.
kenapa ya banyak orang itu melihat dari segi pandang itu pandangan mereka sendiri gitu, maksudnya banyak orang. Karena kan ya cuman saya sering baca firman jadi saya tahu ya bukan Tuhan nggak pernah ngelihat rupa kita tapi ngelihat hati kita. Cuman kan yang kadang-kadang kita pikirkan kita menjalani hidup ini kan di dunia ini kan pasti walaupun sudah kenal Tuhan atau dekat sama Tuhan tentu kan nggak selama kita masih hidup di dunia ini kan pasti ikutin proses. Pasti ada masalah lah. Enggak saya atau siapa pasti semua Kopeni juga pasti kan ngalamin masalah lah tapi kan beda-beda ya. Ya. Kadang-kadang juga saudara dari keluarga papa saya sampai ada yang banyak yang putus hubungan apa karena uang gitu. Saya kadang-kadang saya mau ngomong begini juga kan namanya menjelekan keluarga saya sendiri tapi nah ini kan saya cuman mau sharing ya supaya gini lah. Artinya gini lah, kita ini kan sudah kenal Tuhan. Sudah dekat. Jangan karena uang itu jadi hubungan sama gara-gara utang piutang jadinya putus hubungan. Orang rata-rata belum bisa bayar itu karena keadaannya, bukannya karena dia nggak mau bayar. Dan kenapa dia melakukan hal itu? Tentu karena kebutuhannya, dia terpaksa. Kalau dia punya tidak mungkin melakukan hal itu. Satu hal lagi juga, satu hal yang saya dapat juga hanya satu sih yang saya terima ya, maksudnya gini ya. Hanya damai sejahtera itu nggak bisa dibeli. Hanya damai sejahtera itu yang nggak bisa dibeli. Orang mungkin bisa bilang saya punya ini, punya itu, tapi ya itulah contohnya saya dulunya nggak kenal Tuhan Yesus, saya punya segalanya, tapi nggak punya damai itu. Nggak punya damai itu sama sekali. Dan saya juga ada cerita dari teman saya, kadang-kadang juga kita nggak boleh terlalu jauh membanggakan orang lain, jadinya harus ya fokusnya sama Tuhan aja lah. Kadang-kadang kan kita membangga-banggakan tapi nanti jangan sampai nanti kecewa. Seperti ada firman Tuhan berkata kan, orang yang berharap kepada manusia ya pasti mengecewakan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Karena banyak orang juga menutup kadang-kadang banyak masalah tapi dia pintar menutupi segala sesuatunya si Kopen ya. Kadang-kadang sebenarnya banyak masalah nih, tapi ya karena mungkin dia seorang Kristen atau karena mungkin dia ini jadi dia menutupi segalanya di depan ini ya, banyak ya. Tapi kalau saya lebih baik ya apa adanya aja. Dan satu hal lagi, saya ini pergumulan saya ini satu yaitu tadi yang saya bilang tadi kan krisis dan apa? Ujian ya. Dan hal yang tidak terlihat ini juga masih ya mungkin saya juga nggak paham kenapa, tapi ya saya mau taat lah sama Tuhan. Karena saya berpikir gini lah, hidup dan mati seseorang kan yang berkuasa Tuhan, tidak mungkin iblis atau apapun. Jadi kalau seandainya kayak semalam saya jam 3 pagi itu ya begitu. Bukannya nggak sadar ya, tapi sadar. Saya ngerasa memang. Saya kayak itu. Kayak yang saya sering ceritalah di sini kan kalau teman-teman pasti sudah tahu ya. Jadi ada sesuatu yang dimensi lain ya. Kemarin kan saya takutnya ini dari yang lain gitu lah, bukan dari Tuhan. Cuma saya percaya Tuhan. Kalau ini terjadi berarti saya memang ya Tuhan izinkan gitulah. Kalau nggak diizinkan nggak mungkin. Pasti Tuhan izinkan hal ini terjadi buat saya. Tapi saya ngelihat, terus itu saya ngelihat seperti gimana ya, pohon. Tapi saya jalan tuh, cepet gitu. Pokoknya saya ngeliat pohon-pohon. Nah mungkin nanti kalau cerita sama Pak Paulus mungkin agak ngerti, cuman biar Pak Paulus yang itu ya. Karena ini kan dimensinya berbeda. Agak ngerti, cuman saya takut gitu loh. Maksudnya pasti ada rasa takut, cuman ya saya percaya. Saya ini ya harus percaya. Kalau udah percaya ya percaya. Ibarat gini lah, kalau kita nanti takut ini takut itu ya malah jadinya ntar takut beneran. Udah saya imanin aja dah. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus bersama saya pasti dia menuntun dan membimbing saya. Jadi soal proses iman terlalu panjang, saya nggak mau cerita terlalu banyak, pokoknya salah. Tapi satu hal yang saya dapat cuma satu, bahwa damai sejahtera itu nggak bisa dibeli. Mau banyak uang kayak apapun, kalau umpamanya nggak ada damai sejahtera itu percuma, hidup kita sia-sia. Itu aja sih, terima kasih. Oke, Ko Henry, thank you.
sudah berbagi ya, walaupun tadi ya dibilang semua kita memang masing-masing ada prosesnya ya. Saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Charlton yang hari Minggu kemarin. Jadi semua ada prosesnya, semua masing-masing dari kita nggak luput dari semua yang namanya proses. Ya, siapapun dia, mau dia besar, kecil, tua, muda, kaya, yang tidak kaya sekalipun, semua sama, mengalami proses. Dan yang paling mengerti proses itu kan Tuhan dan kita gitu ya. Jadi ada sebuah firman yang menguatkan bahwa Dia tidak pernah memberikan kita melampaui ya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak pernah melampaui batas kemampuan kita. Jadi Dia paling tahu lah takaran kekuatan kita, paling tahu kemampuan kita. Jadi Dia nggak mungkin membiarkan pencobaan itu melewati batas kita. Kalau kita sampai hari ini masih melewati sebuah proses, sebuah pergumulan, percayalah bahwa Dia mempercayakan itu karena Dia tahu kita sanggup. Ya, tadi yang kok Hendri bilang, oh mungkin ada orang yang nggak ngomong, mungkin ada yang menyimpan. Ya saya percaya semua masing-masing dari kita juga semua masing-masing ada pergumulan. Ada yang kita ngomongkan ke orang lain, ada yang kita bagi atau kita sharingkan, ada juga yang kita nggak sharingkan gitu. Ya, menurut saya loh ya, kayak Pak Gem gitu ya, biasanya ya dia kan nggak mungkin cerita banyak-banyak juga. Ya, kalau seorang pemimpin itu kan dipucuk ya. Jadi menurut saya memang mungkin lebih banyak problem dan masalahnya yang mungkin dia tidak ceritakan. Tapi saya percaya selalu dia cerita sama saya dan semua rumusnya selalu sama. Friend, mari kita bawa semua pergumulan kita kepada Tuhan gitu. Asalkan semua yang kita lalui proses hidup itu bukan karena dosa ya. Sekali lagi ya teman-teman, selama proses atau pergumulan yang saudara alami itu bukan karena hasil dosa ya. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikannya ya. Jadi proses itu akan membuat kita semakin indah ya, semakin lebih baik. Tidak ada proses yang berlaku tanpa menjadikan kita tuh semakin lebih baik. Kita percaya Intan pun dijadikan Intan sesuatu yang berharga karena nilainya mahal, nilainya tinggi karena dia melewati sebuah proses yang sangat menyakitkan gitu. Ya, jadi semakin banyak karatnya, ya kita tahu Intan itu ada karat ya, hitung karat. 1 karat berapa nilainya, ya semakin banyak karatnya ya semakin nilainya bertinggi. Kenapa bisa begitu? Ya karena dia melewati proses yang menyakitkan menurut saya. Sama seperti emas, emas murni juga sama, dibakar. Ya, untuk menjadi emas murni apa sih? Ya harus dibakar prosesnya. Kalau enggak, ya seperti gumpalan-gumpalan batu aja, batu yang hitam-hitam, yang ada kuning-kuning gitu. Gimana caranya untuk menjadi proses emas yang murni? Yang enggak lain tidak bukan ya dibakar gitu. Sampai debu-debunya hilang, kotor-kotorannya hilang, yang tinggal adalah emas gitu. Nah, hidup kita juga begitu. Iman pun juga melewati proses tempaan, ujian. Ya, saya nggak bisa bilang kayak Kosanto bilang, gimana caranya untuk membentengi iman gitu. Menurut saya iman pun juga perlu dilatih, Kosanto. Ya. Jadi ada yang namanya, saya sering dulu pernah belajar tentang otot iman. Iman yang semakin sering terlatih dengan melewati proses, ujian, cobaan, pergumulan, otot iman kita tuh semakin besar, otot iman kita semakin kuat. Ya mungkin sama seperti dulu kita belajar pas kelas 1 SD ya, tadi Pastor Charlton kan ada ngomong soal SD ya. Ya SD dulu mah kita susah gitu, kali-kalian susah, coba kita ingat anak kita coba ya, yang umur 1 SD gitu, disuruh kali-kalian tambah-tambahan, pusing setengah mati gitu ya. Kok kayaknya susah banget, kok kita kayaknya gampang ya. Kenapa kita pikir gampang? Karena kita sudah melewatin itu gitu. Ya. Mungkin kalau yang kelas 6 SD juga kita masih bisa gitu. Ya, jadi semakin kita melewati tahapan-tahapan itu, kita akan melihat gampang ya, ternyata nggak sesulit yang kita pikirkan. Tapi dulu pas waktu ingat kalau kita ikut pas lagi kelas 1 SD atau kelas 6 SD, pasti kepala kita juga mumet kayak dia gitu. Nah, jadi seperti itu ya untuk Ko Hendri, Giovanni, Ko Santo. Yakin dan percayalah bahwa proses yang Tuhan sampai hari ini mungkin masih izinkan di dalam kehidupanmu,
tidak akan pernah membuat Anda tuh semakin lebih buruk daripada yang sebelumnya. Yakin dan percayalah proses itu akan membentuk pribadi Anda menjadi pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih mulia, jauh lebih bersinar, jauh lebih indah dibandingkan Anda yang dulu. Gitu. Ya, selamat menjalani proses iman Anda, dan percayalah ketika iman kita naik level, karakter kita semakin serupa dengan Kristus, maka berkat Tuhan yang melimpah siap mendatangi kita semua. Amin. Oke, tadi sudah, Ko Hendri sudah, siapa lagi? Ini sudah, Suster sudah, Ko Yusuf sudah. Kayaknya sudah semua ya. Pastor Charlton pun juga kayaknya sudah nyampe di rumah. Mungkin semoga Pastor Charlton juga sudah sampai di rumah. Mungkin sebelumnya saya kasih kesempatan buat Pak Gem mungkin untuk berbagi. Silakan Pak Gem, mungkin ada yang perlu disampaikan atau ada yang perlu ditambahkan. Thank you semua. Wah, saya menikmati malam hari ini ya. Banyak kesaksian, banyak juga firman-Nya luar biasa. Dan saya hanya nambah saja. Jadi iman itu perlu diuji ya. Iman itu perlu, ya semua orang punya iman. Dan iman itu bukan milik kita. Iman itu adalah Tuhan berikan kepada kita untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, tadi kalau Niki bilang, jadi tidak mau menukarkan imannya dengan apapun, ya memang ya sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya ya. Jangan pernah kita mau barter barter mobil boleh, barter iman tidak boleh ya. Barter mobil kalau bisa dapat untung itu ya, itu lebih indah gitu ya. Tapi di dalam Roma ya dikatakan, Roma pasal yang kelima. Jadi kadang-kadang iman itu perlu diuji. Roma pasal 5 ayat yang ketiga dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Maksudnya bukan, tadi Pastor Fendi bilang, kesengsaraan bukan hasil daripada dosa, tetapi kesengsaraan itu berkata tentang ujian. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kalau kita masuk dalam proses, ya kita jadi orang yang tekun dalam segala hal. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Bukan jadi orang yang lembeng, bukan jadi orang yang mudah menjual iman, ya lalu demi uang semuanya dihalalkan, ya bahkan yang haram jadi halal. Ya tadi Niki bilang babi itu enak, ya maka itu besok kita harus makan sama-sama Niki ya, gitu. Jadi dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi untuk kita memiliki pengharapan itu ternyata bukan pengharapan kosong. Seringkali orang pengharapannya kosong ya karena tidak melalui proses ya. Proses pengharapan itu yaitu tadi dimulai dari kesengsaraan, maksudnya penderitaan tentang penyaliban diri, lalu kesengsaraan supaya menimbulkan satu ketekunan ya, tahan uji, nah baru pengharapan yang benar itu muncul gitu ya. Jadi pengharapan yang betul itu pengharapan yang muncul dari proses yang betul. Gitu ya. Dan pengharapan yang seperti ini itu pasti di dalam pengharapan itu berjalan bersama-sama dengan iman. Dulu sering saya berkata bahwa iman tidak bisa berjalan sendiri tanpa pengharapan. Ya. Kalau pengharapan berjalan sendiri tanpa iman, hasilnya kekecewaan. Gitu ya. Tapi iman sendiri berjalan tanpa pengharapan tidak mungkin ya. Karena iman itu harus digerakkan. Iman tanpa perbuatan itu mati ya. Jadi harus dua ini berjalan bersama-sama ya. Jadi tidak mungkin satunya harus meninggalkan imannya, itu pengharapannya jauh sekali ada di Batam lalu imannya di Jakarta, tidak bisa itu ya. Jadi itu tentang iman. Nah, makanya tadi pagi saya posting itu tentang karakter ya. Saya baca lagi ya, karakter-karakter yang baik sudah kita miliki seperti kejujuran, loyalitas, integritas, kemurahan hati, ya dan lain sebagainya itu harus diuji. Nah, kalau kita itu merelakan itu diuji, maka ya kita jadi orang yang kuat, gitu ya. Itu tambahan dari saya ya. Jadi karena itu tetap kita pelihara iman, walaupun iman kita hari ini masih kecil, ya, tapi kasih makan aja terus tiap hari dengan firman. Ya, pasti nanti iman akan bertumbuh menjadi iman yang sedang. Terus kasih makan dengan firman, lalu kita bergerak, berbuat dengan iman dan pengharapan, itu nanti akan muncul terus menjadi iman yang dewasa. Ya, dibuktikan dengan karakter-karakter kita yang mulai bertumbuh dewasa.
Itu yang pertama, Pastor Fendi. Lalu yang kedua, saya perlu ingatkan untuk teman-teman yang ada di sekitar gereja besok ya. Besok itu ada kita akan berbagi kasih ya dengan orang-orang di sekitar gereja yang mungkin membutuhkan. Kita akan membagi 200 nasi kotak ya. Dan bagi yang mungkin mau membantu, mungkin Pastor Charlton bisa merapat ke gereja besok jam 12-an lah ya. Jam 12-an begitu. Pak Yusuf mungkin bisa merapat, Cik Santi juga bisa merapat membantu saya ya. Supaya besok kita bisa rapi dan bisa mengatur semuanya dengan baik. Karena pagi saya ke Sunter untuk mengambil nasinya gitu ya. Nah, ini ya Saya teman-teman minta ya. izin Pak Gem. Minta izin besok saya jaga kantor. Oh iya, enggak apa-apa. Karena ayah ibu saya itu check up. Maksudnya check up itu bukan sakit ya, tapi mereka ke laboratorium. Oh, medical check up ya. Sehingga aku sing dikunci jaga kantor. Oke, enggak masalah. Mohon izin, tapi ya saya akan berdoa sungguh supaya tindakan kasih kita ini menyentuh hati banyak orang. Amin. Amin. Dan teman-teman ya, karena kita ini sekarang kita lihat ya, jadi keadaan ekonomi yang belum pulih, banyak orang-orang yang makan aja susah. Kami akan membuat program ini sebulan 2 kali ya. Mungkin 200 nasi bungkus kepada orang di sekitar gereja dulu. Ya, kita jangkau mereka. Ya, kita tidak berkata bahwa orang miskin kok selalu dikasih hati. Ya, kalau dia kita beri, ya saya yakin percaya dia tidak akan pernah bisa mengembalikan ke kita. Nah, kita berkata itu sama dengan memiutangi Tuhan. Maaf ya, itu bukan mancing Tuhan, tetapi itu bukti kasih dari gereja kepada rekan-rekan gitu ya. Jadi itu saja tambahan saya. Sekali lagi teman-teman terus tetap miliki iman yang kuat, iman yang teguh ya, dan nyatakan imanmu itu dengan kasih ya. Dan pengharapan jangan pernah meninggalkan iman ya, kan pengharapan meninggalkan iman ya tidak akan terjadi apa-apa gitu ya. Itu yang terus saya ulang setiap khotbah, lalu setiap pertemuan seperti ini ya gitu ya. Jadi supaya hidup kekristenan kita itu tidak kosong ya. Tujuan kekristenan kita itu bukan hanya materi itu mengikuti. Jadi kalau dulu saya pernah salah ya. Saya kira kalau beriman itu mobilnya banyak itu, lalu rumahnya besar, kalau perlu banyak sekali, duitnya banyak itu. Karena memang dulu pelajarannya gitu, pengajarannya. Tapi ternyata bukan seperti itu hanya akibat. Akibat kalau kita punya iman dewasa dibuktikan dengan karakter yang dibangun ke arah Kristus, ya maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Tapi basicnya harus betul, gitu ya. Jadi kalau Tuhan berkati kita tidak sombong. Kalau Tuhan beri kepercayaan materi itu kita tidak semena-mena terhadap orang lain, gitu. Tetap rendah hati, tetap mengasihi, gitu. Nah, kasih itu bukan hanya memberi uang, kasih itu juga menasehati. Alkitab kan berkata, barang siapa ku kasihi, ia akan ku tegur dan ku hajar. Ya, jadi kadang-kadang saya juga marahi istri, marahi anak, itu bukan saya benci, ya, marahi jemaat, ya. Tapi karena mengasihi lalu ditegur, gitu ya. Itu aja Pastor Fendi, Pastor Charlton, dan teman-teman. Terima kasih banyak untuk kita semua malam hari ini yang sudah diberkati Tuhan. Pertemuan kecil seperti ini membangun iman, ya. Dan saya yakin Tuhan juga tahu hati kita. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Gem, terima kasih Pastor Charlton. Kita akan mengakhiri ibadah GIC kita. Saya bisa minta tolong Kosanto untuk berdoa. Kita tutup dalam doa. Silakan Kosanto. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak terima kasih untuk di malam hari ini. Kalau kami telah dikumpulkan kembali lewat ibadah Grow in Christ 4.0. Terima kasih ya Tuhan. Pujian penyembahan kami telah naikkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pujian ini juga menyenangkan hati Engkau.
Dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami sudah men-sharingkan firman Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan untuk hamba-Nya Ciripka ya Tuhan, memberkati dalam setiap pelayanannya, memberkati dalam rumah tangganya Tuhan. Yes. Apa yang dia cita-citakan ya Tuhan, kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan ampuni kami semuanya Tuhan. Kalau kami pada hari ini Tuhan, kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati Engkau. Ya. Kami tahu Tuhan, kami mempunyai iman yang percaya kepada Engkau Tuhan. Setiap iman kami diuji ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mau bertumbuh Tuhan dengan iman kami Tuhan. Sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, kami fokus kepada Engkau Tuhan, bukan fokus kepada keterbatasan kemampuan kami. Mampukan kami ya Roh Kudus dalam ujian-ujian iman kami. Ketika kami terus diuji Tuhan, iman kami bertumbuh dalam kasih Kristus Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati ya Tuhan gembala sidang kami, Pak Paulus Eko Dianto Tuhan memberkati ya Tuhan dalam setiap pelayanannya. Apa yang dia kerjakan kami tahu Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Dan Engkau juga memberkati ya semua ya Tuhan, teman-teman kami di sini Tuhan, sahabat-sahabat YAKA yang Tuhan mengikuti dalam GAC 4.0 ini ya Tuhan. Engkau memberkati dalam setiap keluarganya. Engkau memberkati ya Tuhan dalam langkah pekerjaan rumah tangganya Tuhan. Keluar masuk pintu rumah tangganya Tuhan. Tingkap-tingkap langit Engkau bukakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalaupun ada yang sakit teman-teman kami, sahabat-sahabat YAKA ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan dengan imannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga percaya Tuhan, Engkau memberikan kemampuan ya Tuhan, bagi teman-teman kami dalam kesusahan ini Tuhan, hari-hari demi hari ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau memberikan kekuatannya, sehingga pemulihan terjadi di dalam rumah tangganya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami akan mengakhiri ibadah GAC 4.0 ini ya Tuhan, kami akan perkatakan iman kami. Mari angkat tangan tinggi di atas kepala kita semuanya. Kita akan perkatakan iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses dunia dan masuk surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percayakan sepenuhnya dengan iman dan pengharapan kasih kami kepada Engkau Yesus Kristus. Semuanya ini terjadi dari dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami akan memberi berkat Tuhan Yesus melalui hamba-Nya. Mari saudara, sebelum kita angkat tangan, kita berdoa dulu buat Ibu Nelly ya, supaya Tuhan pulihkan keluarganya. Tuhan, kami berdoa buat keluarga Ibu Nelly, terutama buat suaminya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Karena itu kami bersatu hati, sepakat, sepikir, menyatukan iman kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Suami dari Ibu Nelly, Tuhan akan kembalikan dalam keadaan baik dan bertobat, mengasihi sesama, mengasihi keluarga terutama, dan juga mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, segala gangguan dalam bentuk apapun, segala roh kegelapan yang mengikat jiwanya, saya tolak, patahkan dalam nama Yesus. Malam hari ini ada kuasa mujizat terjadi, dan tidak lama lagi maka keluarga ini akan dipulihkan kembali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan.
Amin. Terima kasih Salam teman-teman semuanya ya. yang sudah mengerti. Tuhan Yesus berkati. Ya, malam Sofian, malam Pak Paulus. Iya, selamat malam semuanya. Selamat malam El. Muah El. Aye. Oke, Pak Santo, Niki, Bu Nelly, Suster Yosia, sampai ketemu semuanya ya. Tuhan berkati.